Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. Wala 'udwana illa 'alal zalimin. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim ala sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim, amma ba'du. Para alim, para ulama, para ustaz, para ustazah, para sesepuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, hadirin hadirat hadani Allah wa iyyakum. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat wal afiyah, dan di antaranya adalah nikmat kemerdekaan yang barusan kita rayakan. Semoga nikmat-nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita semua benar-benar bisa mensyukurinya. Shalawat serta salam marilah kita aturkan kepada junjungan kita Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, para sahabat, para pengikut-pengikutnya ila yaumil qiyamah. Dan kita berharap semoga kelak kita mendapatkan syafaat dari beliau, amin amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat hadani Allah wa iyyakum. Meneruskan kembali ngaji kitab Safinatun Najah. Kali ini kita akan membahas tentang waktu-waktu karohah. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kita waktu untuk ibadah. Tapi terkadang ada ibadah-ibadah yang memang oleh Allah diatur waktunya.
Memang benar yang namanya sholat itu baik. Tapi kalau dilaksanakan di waktu yang tidak tepat, ini bisa menjadikan tidak baik. Karena ada beberapa sholat yang oleh syariat dilarang dikerjakan di waktu-waktu tertentu. Nah, kita akan bahas masalah itu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahu wa ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Faslun tahrumu as-salatu allati laisa laha sababun mutaqaddimun wala muqarinun fi khamsati awqatin. Diharamkan melakukan sholat yang tidak memiliki sebab di awal, juga tidak memiliki sebab yang berbarengan pada 5 waktu. Dan tidak cuma sekedar haram yang imbasnya adalah dosa, juga sholat yang dilakukan dianggap tidak sah. Di sholat itu ada kalanya memiliki waktu khusus, waktu yang muaqqatan, sholat yang memang ditentukan waktu-waktunya. Ada sholat yang tidak ditentukan waktunya, tapi sholat itu menjadi tuntutan, anjuran, karena ada penyebab. Penyebab itu ada kalanya berada di awal, muncul penyebab dulu baru melaksanakan, dianjurkan untuk sholat. Ada muqarin, penyebab dianjurkannya sholat berbarengan dengan pelaksanaan sholat. Ada sholat yang dianjurkan dikarenakan ada sebab, tapi sebabnya itu berada di belakang. Sholat dulu baru nanti sebabnya dilaksanakan. Ada sholat yang memang tidak ada waktu khusus dan juga tidak ada penyebab khusus. Nah, yang pertama, sholat yang memiliki waktu khusus. Katakanlah seperti sholat duha, ya waktunya di waktu duha. Sholat 5 waktu, waktunya ditentukan. Katakanlah subuh mulai dari terbitnya fajar shadiq sampai terbitnya matahari. Zuhur mulai dari matahari condong
ke barat, dari tengah-tengah condong ke barat sedikit, sehingga di arah timur muncul bayang-bayang sedikit, sampai ketinggian bayang-bayang menyamai suatu benda. Itu waktu zuhur ditentukan, asar juga sama, maghrib juga sama, isya juga sama. Sholat duha waktunya ditentukan di waktu duha. Masuk waktu duha sampai kapan? Sampai zawalus syams atau masuknya waktu zuhur. Dengan masuknya waktu zuhur berarti waktu duha selesai. Waktunya khusus. Ada sholat witir, ada sholat tarawih, di mana waktunya itu khusus, ditentukan. Sholat tarawih setelah sholat isya sampai sebelum subuh, waktunya ditentukan oleh syariat. Ada kalanya sholat itu tidak memiliki waktu khusus, tapi sholat itu dituntut atau dianjurkan karena ada penyebab. Lah penyebabnya itu macam-macam. Ada kalanya penyebabnya itu berada di awal. Contoh, sholatul faitah, sholat qadha, karena bablasan, subuh bablas tangi kawanan. Berarti kan penyebabnya berada di awal. Disebabkan meninggalkan sholat di waktunya, akhirnya dituntut untuk melakukan walaupun waktunya sudah habis. Dia ada penyebabnya di awal karena meninggalkan. Karena meninggalkan akhirnya dituntut untuk mengqadha. Dan ini pernah. Ya, yang perlu diingat, sholat sunnah qobliyah itu waktunya berakhir dengan berakhirnya waktu fardu. Disumpama ngapunten zuhur nek sefahame jenengan kula taken. Nek qobliyah zuhur itu mulai dari masuk waktu sholat zuhur itu sudah dianjurkan, berakhir kapan, Pak? Setelah sholat, ketika sholat zuhur berarti waktu qobliyah sudah berakhir. Oke. Padahal waktu qobliyah itu terus berlangsung sampai waktu zuhurnya habis. Sehingga barangkali panjenengan sudah membiasakan untuk melakukan qobliyah. Katakanlah qobliyah subuh. Datang ke masjid ternyata sudah qomah. Ya langsung sholat subuh. Dan terus qobliyahnya bagaimana setelah subuh? Nggak apa-apa. Karena apa? Waktu qobliyah itu mulai dari masuk waktu sampai berakhirnya
waktu sholat subuh. Jadi berakhir tidak dengan melakukan sholat subuh akhirnya sholat qobliyahnya itu sudah waktunya sudah habis, tidak. Kalau zuhur ya berarti qobliyah zuhur itu masuk ketika masuk waktu zuhur berarti sudah masuk waktunya qobliyah. Sampai kapan? Ya sampai waktu zuhur itu habis. Kalau ba'diyah mulai dari setelah pelaksanaan sholat zuhur sampai berakhirnya waktu zuhur. Di antara sholat qobliyah dengan ba'diyah setarnya berbeda tapi finishnya bareng. Nih, panjenengan sudah mengistiqomahkan qobliyah. Kadang datang karena sudah qomat terus melakukan langsung karena yang lebih penting kan jamaah. Jenengan langsung ikut jamaah. Setelah jamaah nanti sholat qobliyah. Setelah qobliyah nanti ba'diyah. Itu masih dalam waktunya. Qobliyah bukan berarti qobliyahnya qadha, tidak. Karena waktu zuhurnya belum habis ya berarti waktu sholat qobliyah zuhur itu masih ada. Berarti namanya melaksanakan sholat masih dalam waktunya. Berbeda ketika pelaksanaan sholat qobliyahnya atau ba'diyahnya itu setelah waktu zuhur habis. Itu baru nanti qadha. Dan ini pernah dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sholat sunnah itu juga dianjurkan untuk diqadha. Suatu saat Kanjeng Nabi setelah sholat asar, ba'dal asri, sholla ba'dal asri arba'an. Setelah sholat asar, Kanjeng Nabi melakukan sholat 4 rakaat, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Padahal kita tahu, ya nanti pembahasannya. Setelah sholat asar itu nggak ada sholat sunnah. Tapi Kanjeng Nabi setelah sholat asar melakukan sholat 4 rakaat, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Ketika Rasulullah ditanya, Rasulullah mengatakan huma allatan ba'da dhuhri. Huma allatani ba'da dhuhri. 4 rakaat itu 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Adalah sholat 2 rakaat sebelum zuhur dan setelah zuhur. Qobliyah dengan ba'diyah. Jadi karena sudah masuk waktu asar berarti kan qobliyah ba'diyah zuhurnya waktunya sudah habis. Dan ternyata setelah melaksanakan sholat asar Kanjeng Nabi melakukan itu. Nah ini berarti apa? Ada penyebab berada di awal yang menjadikan dia itu kita itu dianjurkan untuk melakukan. Ya contohnya itu. Contohnya seperti sholat al-faidah. Sholat yang memang tertinggal. Istilahnya sholat qadha. Jenengan subuh kawanen. Waktu subuhnya sudah habis. Mungkin embun sepuh-sepuh insyaallah. Newi sepuh-sepuh turu suwe be ora bisa.
tengah wengi mesti kudu tangi. Tapi coba yang masih muda-muda, kayak kados kula. Nek ora digugah, dilarak-larak ya. Jadi yang mungkin sering subuh bablas. Waktu subuh habis, maka kita dituntut untuk melakukan sholat subuh. Dituntut untuk melakukan sholat subuh. Berarti yang menuntut agar kita melakukan sholat subuh walaupun waktunya itu sudah habis adalah ada penyebab yang pertama yang berada di depan, yang berada di awal, yaitu karena kita meninggalkan sholat subuh. Penyebabnya itu karena kita di waktu subuh kita meninggalkan sholat subuh, akhirnya di luar waktu subuh kita dituntut untuk melakukan sholat subuh. Atau sholat mangdzurah, karena kita dulu pernah nazar, kalau saya keterima, saya akan sholat sunnah 10 rakaat, 2 salam, 2 salam, 2 salam. Berarti ketika diterima, kerjanya diterima, dituntut untuk melakukan sholat, berarti ada penyebab berada di awal. Ada sholat yang penyebab dikarenakan ada sebab, syariat menuntut kita untuk melakukan sholat karena ada penyebab. Lah penyebab itu ada kalanya berbarengan dengan pelaksanaan sholat tersebut. Contoh sholat gerhana. Karena ada gerhana, kita dituntut untuk melaksanakan, dianjurkan untuk melakukan sholat gerhana. Dan di saat kita melaksanakan sholat gerhana, syaratnya itu gerhana masih berlangsung. Yang menyebabkan kita dianjurkan untuk sholat adalah gerhana. Dan ketika kita melaksanakan sholat tersebut, gerhana itu masih ada. Berarti penyebab dengan pelaksanaan sholat itu berbarengan. Ada kalanya sholat, kita dituntut, kita dianjurkan untuk melaksanakan sholat karena ada sebab, tapi sebabnya berada di belakang. Di sholat dulu, baru nanti penyebabnya muncul. Contoh, sholat sunnah safar. Sholat sunnah karena panjenengan mau bepergian. Kira-kira jenengan pergi dulu apa sholat dulu? Berarti sholat dulu baru penyebabnya muncul. Safar perginya itu baru dilaksanakan. Sholat sunnah ihram, jenengan ihram dulu apa sholat dulu? Sholat dulu. Nah, ini macam-macam sholat. Ada kalanya sholat yang memang tidak ditentukan waktunya secara khusus oleh syariat. Sholat tersebut juga tidak memiliki sebab. Sama sekali nggak ada sebab. Baik sebab di awal, ataupun yang berbarengan, ataupun sebab di akhir, nggak ada. Atau yang dikenal dengan sholat sunnah mutlak. Jenengan nganggur, pana apa ya? Bisalah tak sholat baiklah. Usolli sunnatan lillahi ta'ala.
Di awal kita sudah membahas kaitan masalah niat. Niat itu ada 3 macam, ada tingkatan, 3 tingkatan. Tergantung sholat yang dilakukan. Kalau memang sholat itu sholat fardu, maka dalam niat harus mengkerentekkan usolli fardhu, terus nama sholatnya apa? Zuhur, asar atau apa? Usolli fardhu zuhri, minimal 3. Kalau jadi makmum tambah 1 lagi makmuman. Arba rokaatin mustaqbilal kiblati adaan lillahi ta'ala, itu dikerentekan hukumnya sunnah. Kalau sholatnya itu memiliki sholat sunnah, tapi sholat sunnahnya memiliki nama khusus atau memiliki sebab khusus, ya berarti tinggal yang diwajibkan adalah usolli sunnatan. Usolli sunnata apa? Kalau sholatnya itu nggak memiliki sholat sunnah, nggak memiliki waktu khusus, nggak memiliki penyebab, dalam niat itu hanya wajibnya 1, usolli. Dulu kita sudah pernah bahas. Ada kalanya sholat itu sholat yang sama sekali oleh syariat waktunya tidak ditentukan, juga tidak ada penyebab, atau yang dikenal dalam kitab-kitab fikih dengan sebutan sholat sunnah mutlak. Lah sekarang tadi di awal disinggung haram, dosa, dan sholatnya tidak sah. Andai kata kita melakukan sholat yang tidak memiliki waktu khusus, tidak memiliki sebab di awal, tidak memiliki sebab yang berbarengan. Andai kata dilakukan pada 5 waktu yang nanti akan disebutkan. Kan sholat, ada sholat yang memiliki waktu khusus, waktunya ditentukan. Ada kalanya sholat itu memiliki penyebab. Penyebabnya ada kalanya berada di awal, ada kalanya berbarengan, ada kalanya penyebabnya di akhir. Yang kelima, ada kalanya sholat itu nggak punya waktu khusus, nggak punya penyebab. Sholat yang nggak memiliki waktu khusus, nggak memiliki penyebab, berada di awal, penyebab berada di yang berbarengan. Selain 3 ini berarti kan 2. Selain 3 ini berarti kan 2. Berarti sholat sunnah yang penyebabnya di akhir dan sholat sunnah mutlak, andai kata dilakukan di waktu 5 ini, hukumnya haram, dosa, dan sholat yang dilakukan itu hukumnya tidak sah. Jenengan sholat sunnah, penyebabnya berada di akhir, atau panjenengan melaksanakan sholat sunnah mutlak, di 5 waktu ini hukumnya nggak sah dan malah panjenengan dapatnya dosa. Yang pertama, inda tulu isyamsi hatta tartafi'a qadra rumhin. Yang pertama, ketika tulu isyams, matahari terbit. Matahari muncul, yang ngelodot, matahari ini ngelodot, berarti waktu subuh habis. Dengan berakhirnya hilangnya waktu subuh, maka mulai saat itu kita tidak diperkenankan melakukan sholat sunnah yang penyebabnya berada di akhir.
Tidak diperkenankan untuk melakukan sholat sunnah mutlak. Sampai kapan? Hatta tartafi'a, sampai matahari itu kira-kira naik 1 tombak atau masuk waktu duha. Kita setelah subuh, setelah matahari terbit muncul, terus kita mau bepergian, terus sholat sunnah safar, itu enggak sah dan malah dosa. Sebab sholat safar adalah sholat sunnah yang penyebabnya berada di akhir. Sholat disit baru penyebabnya muncul. Dan termasuk sholat istikharah. Sholat istikharah itu kan sholat mencari kebaikan dunia dan akhirat. Kebaikannya mana? Ya nanti setelah sholat yang akan kita jalani itulah yang terbaik indallah. Mungguai Gusti Allah Subhanahu wa taala. Apunten. Iki waktunya cuma sampai 5:30 terus saya bate jalan. Bate wonten kegiatan iki. Ini baru satu. Waktu yang tidak kita itu enggak bebas sesuka hati melaksanakan sholat, tapi harus melihat rambu-rambu, yaitu setelah matahari terbit sampai masuknya waktu duha. Insyaallah pertemuan yang akan datang, pertemuan yang jadwal berikutnya, insyaallah nanti kita akan melanjutkan kembali. Semoga bisa bermanfaat di dunia wal akhirah. Marilah kita tutup. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi fil wal walidayya wal. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, rabbi faqqihna wa faqih ahlana wa qurbatil lana fi dinna mahlil 'udri unsa wa dzakar. Allahumma hdina bihudak wa ja'alna mimman yusari'u fi ridak wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafaka amraka wa 'aswa. Wa hasbunallah wa ni'mal wakil wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Dari kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.